Oke, tutorial kali ini akan membahas cara untuk membuat pie chart di Adobe Illustrator. Sebagaimana kita ketahui bahwa biasanya kalau kita membuat grafik, misalnya pie chart atau bar chart, biasanya yang familiar adalah menggunakan Microsoft Excel. Tapi ternyata di Adobe Illustrator kita juga bisa sebenarnya membuat berbagai macam grafik. Bahkan kita bisa memodifikasinya sehingga lebih menarik. Ya, di sini saya ingin praktekkan untuk yang membuat pie chart. Nah, ini kan pie chart yang konvensional ya. Kemudian saya ingin merubahnya menjadi pie chart yang 3 dimensi dengan modifikasi seperti ini. Nah, caranya cukup mudah. Oke, langsung saja kita praktekkan ya. Mungkin saya membuat sebuah file baru. Saya klik new. Kemudian di sini kita diminta untuk mengisikan ukuran pixelnya. Saya menggunakan yang ini aja, 1024 kali 768 pixel. Kemudian saya pilih create. Nah, sudah ada ruang kerja baru. Kemudian saya memilih yang ini, menu ini, yaitu aneka chart ada di sini ya. Ada bar chart, ada line chart, ada pie chart. Nah, ini sudah terpilih by grab tool. Oke. Kemudian klik area kosong ya. Mungkin di sini aja. Saya klik. Nah, ini defaultnya adalah 300 pixel kali 300 pixel. Saya menggunakan default ini saja. Saya pencet OK. Nah, di sini sudah muncul pie chart tapi belum ada datanya. Jadi masih hitam kosong seperti ini. Dan saya coba mengisikan datanya. Mungkin berapa ya? 300 ya. Kemudian untuk pindah ke sel berikutnya kita bisa menggunakan tombol tab di keyboard. Jadi saya pencet tab, kemudian saya isikan data selanjutnya misalnya 600, kemudian 3400 ya. Kemudian berapa? 2000 aja lah, 2000. Oke. Setelah itu pilih tanda centang atau apply. Nah, ini secara instan maka pie chart-nya sudah terbentuk ya, pie chart yang biasa. Oke. Selanjutnya mungkin saya ingin membuat perbandingan sebelum dan sesudah ya. Saya copy dulu ini pie chart ini dengan menekan tombol Ctrl C di keyboard, kemudian dilanjutkan dengan menekan tombol Ctrl V atau paste. Nah, saya geser di sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanan ini akan saya buat 3 dimensi. Mungkin saya ingin menghilangkan stroke dulu ya. Kalau kita lihat, nah ini masih ada stroke atau garis luar di area objek kita. Dan caranya bagaimana? Caranya kita klik pie chart-nya, kemudian ini ya, di stroke di sini di pen color ini pilih yang none. Oke, maka stroke-nya akan hilang. Langkah selanjutnya adalah kita memisahkan masing-masing bagian dari pie chart, atau dengan kata lain kita melakukan ungroup ya. Caranya bagaimana? Kita klik pie chart-nya, kemudian pilih objek dan di sini pilih ungroup. Nah, di sini ada sebuah pesan yaitu the selection contain a graph. After a graph is ungrouped, you will no longer to be able to access its graph style, its data, or change its graph design. Ya, intinya kita tidak bisa lagi memodifikasi data dari pie chart ini. Ya nggak apa-apa ya. Kita pencet yes, kemudian kita pilih lagi objek, kemudian ungroup. Oke. Untuk selanjutnya adalah kita memberikan efek 3D di pie chart kita. Caranya adalah klik effect, kemudian pilih 3D dan extrude and bevel. Oke, akan muncul jendela seperti ini. Kemudian kita centang preview agar setiap perubahan yang kita lakukan itu akan terlihat di area kerja ya. Saya centang preview. Kemudian di around x axis
saya isikan 60, kemudian around y axis ya, around y axis saya isikan 0, kemudian around z axis saya isikan 0. Maka akan berubah seperti ini, tinggal pencet OK saja. Pie chart sudah jadi, tinggal kita mengatur saja posisinya ya. Kita bisa tarik atau drag and drop nih ya, sudah terpisah. Nah, begini ini, kemudian saya dekatkan lagi di sini. Oke, kemudian yang ini saya taruh di atas ini. Nah, kita tinggal merubah warnanya. Untuk yang bagian ini, misalnya saya ingin merubah menjadi warna hijau. Kemudian sebelah kiri ini saya ubah menjadi warna misalnya oranye. Dan yang sebelah ini mungkin akan saya rubah menjadi warna kuning. Dan ini akan saya rubah menjadi warna hijau. Hijau sudah ya, biru. Oke. Kita juga bisa merubah warna dari area vertikal ini ya, agar lebih kelihatan efek 3D-nya. Caranya adalah pilih di color guide ya. Ini pilih yang mendekati warna kuning tapi yang mungkin agak gelap ya. Oke, ini kali ya. Atau ini. Oke, seperti ini. Kemudian untuk yang warna orange ini juga kita rubah. Mungkin ini. Oke, kemudian untuk yang warna biru juga. Ini kita pilih area vertikalnya yang lebih gelap. Nah, seperti ini. Oke, sekian dulu ya tutorial kali ini. Silakan bagi teman-teman yang tertarik bisa mempraktekannya. Dan bila video ini dirasa teman-teman cukup berguna, silahkan klik subscribe atau like di line deskripsi di bawah. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya.